menguruk jasadmu, lalu menginjak-injak tanah itu sehingga tertutuplah lubang itu, dan kemudian diletakkan di atasnya tanda. Kemudian dia mulai menimbun dirimu dengan tanah. Kecuali kalau kita buka ayat ini dalam, saudaraku. Sadari itu, saudaraku. Sadari itu, saudariku. Jangan terlalu naif. Hidup sebagai seorang hamba yang merasa segala-galanya adalah dirinya. Engkau tak bisa tidur kalau bukan Allah yang menidurkan dirimu. Engkau tak dapat makanan kalau bukan Allah yang ciptakan makanan. Engkau tak bisa minum kalau bukan Allah yang menurunkan air. Engkau tak bisa menghirup udara kalau bukan Allah yang menciptakan oksigen dan menciptakan di dalam dadamu apa yang disebut dengan paru-paru. Engkau tak bisa melihat kecuali Allah yang memberikan kepadamu mata, dan Allah yang menyingkap kegelapan malam dengan matahari yang tiba. Engkau tak bisa berbicara kecuali Allah menciptakan untukmu lidah, dan Allah buat lidah itu seperti yang sekarang agar bisa berbicara, dan dia buat untuknya dua bibir yang bergerak dengan lisan itu sehingga membentuk sebuah kata yang difahami sehingga engkau bisa mengungkapkan isi hati. Semua itu Allah, saudaraku. Semua itu Allah, saudariku. Jangan nisbatkan kepada dirimu. Dan jangan tiru Qarun dalam pengertinya. Kita ambil satu ayat lagi di dalam surat Abasa. Ayat yang ke-21 daripada surat Abasa. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Tsumma amatahu fa'aqbarahu." Tadi di dalam surat An-Najm kita sudah ungkap dia yang membuat Anda tertawa. Tertawa itu tidak kembali kepada dirimu dan tak ada yang lain yang berbuat. Tak, dia yang membuat Anda tertawa. Anda menangis, dia yang membuat Anda menangis. Dan dia akan membuat tawa dan tangismu sesuai dengan apa yang dia inginkan, dan sesuai dengan hikmah dan kebijaksanaannya, sesuai dengan ilmunya yang maha luas. Pantasnya engkau dibuat tertawa atau pantasnya engkau dibuat menangis. Dengarkan firman Allah berikutnya dalam surat Abasa ayat yang ke-21. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Tsumma amatahu fa'aqbarahu." Kemudian Allah mematikan dia. Hidup dan kemudian engkau mati. Engkau dimatikan, bukan mati. Dimatikan. Karena dimatikan, maka engkau mati. Tidak serta-merta karena sakit lalu mati. Bukan. Dia yang telah membuat engkau sakit, dia yang telah membuat engkau mati. Dia yang telah membuat engkau meninggal dunia, berpisah dari dunia, berpisah dari sanak keluarga, berpisah dari istri dan anak-anak. Yang orang-orang yang engkau cinta. Lihat berikutnya, fa'aqbarahu. Dia yang membuat engkau mati, dia yang membuat engkau meninggal dunia, dia yang telah membuat engkau berpisah dari dunia, dia yang telah mengubur dirimu. Garis bawahi kalimat dia yang telah menguburkan engkau. Siapa yang mengantarkan jenazahmu ke pemakaman? Siapa yang menggalikan untukmu liang kubur dan lahat? Siapa yang menurunkan engkau dari keranda dan kemudian diletakkan di liang lahat? Dan siapa yang telah mengambil tanah dan menguruk jasadmu, lalu menginjak-injak tanah itu sehingga tertutuplah lubang itu, dan kemudian diletakkan di atasnya tanda. Memang manusia, tapi ada yang menggerakkan manusia itu untuk engkau. Ada yang berbuat dengan manusia itu untuk dirimu. Tak serta-merta itu pekerjaan manusia. Sadarlah wahai manusia, perbuatanmu ada Allah yang atur. Ada orang-orang yang Allah datangkan untuk datang ke rumahmu. Ada orang-orang yang Allah datangkan untuk memandikan jasadmu. Ada orang-orang yang Allah datangkan untuk menyolatkan dirimu. Ada orang-orang yang Allah datangkan untuk menggusung dirimu, untuk memopong dirimu ke keranda. Dan ada orang-orang yang Allah datangkan untuk mengangkat gendara itu di pundak-pundaknya.
mengangkat keranda itu di pundak-pundaknya dan bergerak menuju pemakaman. Ada orang-orang yang Allah datangkan untuk menggali kuburanmu. Ada orang-orang yang Allah datangkan untuk membawa engkau ke bawah. Lalu engkau diletakkan di lahat olehnya. Kemudian dia mulai menimbun dirimu dengan tanah. Ada orang-orang yang Allah kirim untuk melakukan itu. Sehingga Allah mengatakan, dia yang mengubur dirimu. Secara zahir, manusia tak melihat Allah yang telah menguburkan dia. Allah yang telah menguburkan fulan. Allah yang telah menguburkan ayahku. Allah yang telah menguburkan guruku, Allah yang telah menguburkan suamiku, Allah yang telah menguburkan istriku, Allah yang telah menguburkan sahabatku. Tak terlihat. Kecuali kalau kita buka ayat ini. Ayat di dalam, saudaraku. Kapan kita menguburkan jenazah? Lalu kita sadar, kita dipakai oleh Allah untuk menguburkan jenazah. Kapan kita memandikan jenazah? Lalu menyadari ada Allah yang mengatur, sehingga kita diatur untuk datang ke jenazah dan memandikan dan mengkafani dan menyolatkan jenazah itu. Allah kalau berbuat langsung atau berbuat memakai sarana. Dan di antara sarana itu bernama malaikat. Dan di antara sarana itu bernama Anda. Tanaman-tanaman ini Allah yang menumbuhkan. Dan Allah menumbuhkannya memakai sarana hambanya bernama malaikat. Dan Allah yang telah mendatangkan malaikat. Allah yang memberikan kekuatan kepada malaikat. Allah yang memberikan kemudahan kepada malaikat. Demikian juga dengan wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW. Allah yang mendatangkan wahyu kepadanya melalui malaikat. Allah berbuat melalui sarana. Sarana itu adalah hambanya. Alat yang Allah gunakan adalah hambanya. Dan Allah berbuat tanpa sarana. Sebagaimana dia bisa berbuat melalui sarana, dia juga bisa berbuat tanpa sarana. Alhasil, dari sebuah apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, sadari, saudaraku, saudariku, ada yang mengatur, ada yang berbuat, yaitu Allah. Dan engkau yang diatur. Engkau adalah objek dari sebuah hal yang dilakukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jangan nisbatkan kepada dirimu. Nisbatkan kepada Rabbmu yang telah mengatur segala-galanya untukmu. Semoga apa yang kita bisa bicarakan pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam tahap mengenal Allah lebih dekat, mengenal Allah lebih dekat, mengenal Allah Sang Pencipta kita lebih dekat, benar-benar mendekatkan kita kepadanya. Benar-benar membuat dia bahagia dengan kita yang mendekat kepadanya. Benar-benar menggerakkan hati kita untuk semakin mendekat kepadanya. Dan kita sadar sesadar-sadarnya bahwa kebaikan diri kita adalah di saat kita mendekat kepadanya. Dan keburukan untuk kita adalah di saat kita membelakanginya dan bergerak menjauh darinya. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu ingatkan kita bahwa kitalah makhluk dan dialah satu-satunya khaliq.